bekal kepemimpinan, bekal pengalaman organisasi. Saya dulu sering sampaikan, Pak Walin, Pak Edi, di kampus waktu saya masih di kampus. Waktu itu saya di kampus Pak Sekda, jadi saya sering pesan sama teman-teman mahasiswa. Pesannya begini, IP yang tinggi itu hanya akan mengantarkan Anda sampai panggilan wawancara. Di ruang wawancara yang menentukan adalah kemampuan berpikir kritis, analitis, kemampuan komunikasi, dan kepemimpinan Anda. Itu yang menentukan di dalam ruang wawancara. Tapi jangan diartikan IP nggak penting, IP-nya rendah nggak dipanggil wawancara. Tetapi IP yang tinggi itu mengantarkan Anda sampai panggilan wawancara. Di dalam ruang wawancara, bukan IP lagi yang ditanya. Di dalam ruang wawancara ditanya kemampuan apa yang sudah Anda kerjakan, apa yang sudah Anda lakukan selama kuliah. Kritis, analitis, komunikatif. Jadi saya pesan pada teman-teman semua untuk bekali itu. Nah kalau ditanya IP-nya, baiknya IP minimal berapa ya kalau kuliah? Lulus berapa kira-kira? Baiknya IP minimalnya berapa? 4, waduh. Mantap betul ngasih saya 4 gini Pak. Ada yang mau usul IP minimal baiknya berapa? Kalau 4 rasanya enggak. 3, ada yang usul lagi? 3,8. 3,8. Teman-teman sekalian, saya usul nih. Targetkan IP minimal. Caranya tengok syarat beasiswa S2. Oke? Apa itu syarat beasiswa S2? Lihat syaratnya, Anda harus di atas syarat itu. Itu aja. Supaya kenapa? Karena kalau itu nggak bisa kembali Anda. Begitu syarat beasiswanya 3,25, IP Anda 3,2, selesai. Anda nggak bisa kembali itu. Oke? Jadi angkanya jangan arbitrary. Jangan arbitrary, tentukan. Nih, beasiswa S2 berapa? Nah, targetnya di situ. Apalagi kalau Anda mau meneruskannya ke luar negeri. Targetnya di mana itu? Pegang itu sebagai rujukan. Minimal di atasnya. Sehingga tidak ditolak karena IP. Lalu bekali dengan pengalaman, pengetahuan, jejaring. Insya Allah Anda jadi bekal. Jadi ketika bicara unggul itu diwujudkan dalam ukuran yang konkret. Ukuran yang konkret. Yang bisa dilaksanakan, yang bisa dicapai. Nah insya Allah dengan cara seperti itu, teman-teman semua, pembelajaran di level jenjang S1 ini bekal untuk ke depan terus. Apalagi ini di kampus Muhammadiyah. Perserikatan ini dirancang sebagai sebuah perserikatan perjuangan yang anak didiknya diharapkan nantinya akan bisa menjadi pejuang-pejuang di masyarakat. Saya dengar tadi jumlahnya sekarang ada 100 universitas Muhammadiyah, 173 perguruan tinggi Muhammadiyah. Ini adalah sebuah institusi yang luar biasa besar. Nah, di sini kami harapkan, saya berharap buat teman-teman semua tinggikan target ini. Tinggikan delivery itu. Tapi wujudnya konkret. Ada ukuran-ukurannya sehingga capaiannya bisa diukur nantinya. Nah, ini semua juga pada akhirnya kembali pada kita. Saya ini sebetulnya dosen juga Pak. Saya sedang tugas luar di luar kampus. Saya tidak punya nomor induk pegawai. Saya punyanya nomor induk dosen nasional, NIDN, sama seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sedang tugas luar. Nanti kalau sudah selesai itu semua ya saya akan kembali lagi ke kampus. Tapi salah satu pelajaran penting yang saya rasakan ketika berada di dalam wilayah luar kampus, maka kita dihadapkan dalam situasi beda dengan kampus. Ketika kita di kampus kita bikin ada tesis, ada hipotesis, lalu kita tes, bila benar maka kesimpulannya muncul, tesisnya terbukti, hipotesisnya terbukti. Kalau di tempat kami, bila terbukti itu berhasil, bila tidak terbukti namanya gagal. Kalau gagal berarti problematik. Kalau di kampus penelitian gagal, kita ulang lagi penelitiannya. Kita lakukan penelitian baru, pengembangan ilmu. Nah, ada hal yang penting yang barangkali bisa bekal untuk semuanya. Ilmu yang kita dapatkan tidak untuk diterapkan. Metodenya, ilmunya bukan diterapkan. Ini yang saya ingin garis bawahi. Bukan menerapkan ilmu, tapi menyelesaikan masalah menggunakan ilmu yang kita miliki. Beda sekali itu.
Yang satu mengaplikasikan, yang satu menyelesaikan masalah. Orientasinya beda. Efeknya apa? Kadang-kadang karena ilmu saya nuklir, kebutuhannya energi, maka saya bikinnya nuklir. Ilmu saya adalah soal hidro, maka kebutuhan energi saya pakainya hidro. Di luar sana kita membutuhkan situasi di mana semua bisa dipakai, semua bisa dipilih. Nah, berada di luar kampus itu memungkinkan kepada kita semua, kami-kami yang dulunya berada di kampus, untuk bisa memanfaatkan ilmu di dalam menyelesaikan permasalahan. Ini terasa sekali kemarin, Prof, sebagai bekas muridnya Pak Lincoln, ketika ketemu pandemi COVID. Ketika